Bunda kan tahu perjuangan aku ya, habis lahiran aja sesar aku langsung bangun live. Langsung live, kaki Langsung jadi live. kepala, kepala jadi kaki, jualan daster, jualan parfum, jualan Iya, apa lip balm, apa tuh lip balm apa tuh? sama deodoran sekarang. Deodoran sekarang ya. Sendiri bersama lo dan lo pontang-panting kerja keras sampai lo ditipu juga sama anak buah lo ya kan? Itu kan Iya. lo bener-bener jatuh bangunnya tuh luar biasa gitu loh. Lo berarti sekarang trust issue berarti lo. Trust Ya? issue banget. Karena banyak ya, 6 orang tuh banyak loh. Orang banyak lah, Bu. Ini sekongkol, mereka ini komplotan gitu kan. Komplotan. Lo nggak shock langsung begitu tahu? Wah, Nih Bun, gila. Masa iya dalam hidup ini nggak ada yang bisa gue percaya ya. Perlakukan dia menurut aku dengan baik. Atau dia merasanya gimana ya. Tapi aku merasa aku udah perlakukan dia dengan baik. Mama aku sayang, anggap anak. Mama papi aku sampai sakit tuh yang dianya kayak gini. Sakit hati katanya. Aku cuma bisa curhat sama Tuhan karena aku tahu gak ada yang bisa aku percaya. Aku curhat sama Tuhan. Kasih aku jalan yang terbaik. Aku percaya Tuhan pasti kasihnya ada berkahnya, ada hikmahnya. Nggak mungkin lah Tuhan bikin aku terpuruk tapi nggak ada hikmahnya. Ada sesuatu yang mesti aku pelajarin. Mungkin ada kekurangan aku yang harus aku perbaikin, yang bisa bikin aku jadi lebih bagus, lebih baik. Ya udah aku jalanin. Aku bilang sama Tuhan, aku jalanin. hai guys, ketemu di konten Maya Al TV. Hari ini gue digerebek sama seorang selebriti yang penuh dengan kontroversi. Dan belum lama ini dia melaporkan seorang dokter, Denis Karista. Ini sebenarnya bukan gerebek, kesini ketok-ketok mau pinjem duit. Buat tambahan modal usaha, biar silaturahmi nggak terputus. Adakah 100 jeti tapi. Boleh pinjam 100. Iya, 100 jeti. Kenapa tuh sampai ngelaporin dokter? Langsung ditanyanya gimana sih Bu? Biasanya Gue baca skripnya. Oh baca, iya. To the point banget deh. Iya, jadi kemarin itu kan ya masalah ini yang masalah si dokter itu. Nah jadi tuh awalnya gini, awalnya kan aku kan komentar. Sebenarnya tuh udah lama. Awalnya aku merasa dokter ini mengedukasi ya, awalnya mengedukasi ya bagus juga ya. Terus gitu kok makin lama kesini, aku lihatnya juga kayak pengeng ya aku lihatnya ya, karena lewat terus kan di TikTok kan. Nah yang paling pengeng itu yang bikin aku nggak masuk akal, komentar tentang ricis. Oke. Jadi dia udah nggak komentarin tentang skincare lagi. Oke. Nah, yang menurut aku wah makin keluar jalur nih. Lu apa ya maksudnya lu ngapain komentarin orang kalau misalkan emang lu benar mau ngomongin tentang skincare ya udah skincare aja. Ngapain lu ngomentarin si ricis, gak bisa ricis bajunya ricis. Emang lu desainer? Kan lu katanya dokter. Kecuali kalau lu Ivan Gunawan. Kalau lu Ivan Gunawan, lu komentarin baju, ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Masalahnya komentar dia itu apa yang diucap itu menimbulkan netizennya jadi ikut-ikutan. Apa namanya kayak bukan pencetus apa ya namanya? Penggiringan opini. Jadi penggiringan opini setiap yang keluar dari mulut dia. Nah apa hubungannya? Jadi si ricis itu kalau nggak salah ya, seingat aku ya Bun ya. Kalau nggak salah si ricis itu pakai bajunya SS. Nah terus kayak gitu langsung tuh dia ngomong itu, lu ngapain belain orang yang berangkatin umroh, apa bahasanya gimana? Iya, berangkatin transgender umroh, mendukung penistaan agama kalau nggak salah, ricis. Lah apa hubungannya? Ricis kan cuma pakai baju, Bun. Iya kan? Kan kalau misalkan pakai baju bukan berarti mendukung dong. Iya kan? Dia pakai baju, beda dong. Kecuali kalau misalkan gue dukung, ricis bilang gue dukung gue dukung si SS karena dia ngeberangkatin ini, kecuali gitu kan. Tapi kan ricis juga nggak membenarkan perbuatannya itu, tapi kan dia cuma pakai gamisnya doang, Bun. Iya, pokoknya yang berhubungan sama owner skincare itu pokoknya dihabisin aja gitu ya. Iya, tapi kan nggak ada hubungannya, Bun. Kalau ricis pakai baju, Bunda juga pernah aku komentarin yang katanya Bunda komentar apa gitu, terus dia bilang, jangan, aku lupa deh kata-katanya. Bunda, kalau Bunda dibilangnya apa? Lupa, yang dibilang belain. Wah, ada yang dia bilang jaga ya. Lebih baik bertutur katanya yang benar atau gimana gitu. Lupa. Ada yang kayak Bunda lupa. Dicek aja di Google aja. Google aja lupa. Ini sejak jadi ibu-ibu otak gue emang tinggal kayak separuh gitu, Bun. Lupa. Nanti bakal gue tanya abis ini ya. Lupa. Nah terus gitu yang baju-baju tuh, udah gitu ya itu kan menurut aku udah gak masuk akal. Nah terus gitu aku komentar dong.
Nah, terus gitu aku bilang, nah kalau misalkan lu mau komentarin orang, ya lu jangan jadi dokter, lu jadi komentator bola aja. Di lapangan terdekat tuh kan, lu komentarin tuh semua orang. Iya, karena bukan karena dia dong, bukan karena dia dong komentarin gamisnya Ricis. Oke. Itu sih menurut aku. Kalau dokter lu mau fokus ngomongin skincare ya udah ngomongin aja. Jadi ibaratnya makin kesini makin kesana yang nggak fokus sama skincare gitu menurut aku makin kan. kesini makin kesana dan aku komen lah, ya kan aku komen. Nah, terus gitu habis aku komen, nah terus udah gitu dia mulai menurut aku sih bukan mulai lagi sih, menurut aku dia ngarang. Ngarang, aku pastikan 1.000.000% dia ngarang. Yang dia bilang katanya aku terima duit 100 juta buat jadi buzzer. Buzzernya sih SS. Iya kan? Masalahnya gue terima kagak duit 100 jutanya dikata-katain iya. Dan kata-katanya itu memang menurut aku tidak mencerminkan seorang dokter. Jadi di kata-katanya itu dia bilang katanya, loh itu jangan ya anak kamu dikasih uang susu haram gitu. Ada di dokter apa enggak sih Bun? Kan si Jaden kan masih ASI, masih di bawah 2 tahun. Masih ASI sampai sekarang ya? Masih ASI. Oke. Tapi udah ada minumannya campur formula udah campur dong. Campur. Karena aku mau lepas kan. Iya. Lepas kan mesti ada transisinya dulu kan. Nah terus gitu dia bilang dikasih uang susu haram. Nah itu menurut aku sih nggak pantas seorang dokter ngomong gitu. Iya kan? Karena menurut lo itu kelewatan. Iya, dan menurut aku kelewatan karena bawa anak. Dan karena sejak dia ngomong itu ada penggiringan opini kan, netizen jadi ikut-ikutan yang aku bilang tadi Bun. Netizen jadi ikut-ikutan ngatain itu anaknya si Jaden kasihan ya dikasih uang haram, dikasih uang susu haram. Seperti itu dan banyak kan. Menurut aku ya kelewatan karena aku kan gedein Jaden sendiri. Orang mau ngatain aku nggak apa-apa Bun. Asal jangan anak. Iya jangan anak lah Bun. Iya kan anak gue kan nggak salah apa-apa maksudnya, iya kan. Toh juga lu kan katanya dokter, apa hubungannya gitu kan. Masa ngomongnya kayak gitu dan lu tahu betul kan omongan lu itu akan jadi diikutin orang kan. Dia tahu kan padahal kan omongan itu kan pasti diikutin sama netizennya gitu. Dan dia kayaknya makin sengajain. Terus aku tanyain mana buktinya 100 juta gitu aja gue terima. Iya, kalau misalkan gue terima, gue dengan bangga mengakui kok. Gue terima. Apalagi lo orangnya apa adanya yang nggak pernah sembunyi-sembunyi segala sesuatu. Iya, ngapain gue jadi buzzer hari gini jadi buzzer dapat 100 juta mau gue buzzerin deh. Iya. Gue jadi buzzer gue sesungguhnya nggak usah 100 juta deh, gue diskon deh 50%, 50 juta juga gue terima. Masalahnya gue terima nggak? Gitu aja kan Bun. Iya kan? Kalau aku mah 50 juta aku terima Bun, nggak usah 100 juta. Terus kasusnya ini udah sampai mana sekarang? Aku udah laporin tuh kapan ya? Lupa udah laporin. Udah sebulan lebih? Nggak nyampe kayaknya ya. Pas puasa kan? Sebelum puasa sih. Berarti 2 bulan ya? Udah 2 bulan ya? Iya. Belum ada kelanjutannya lagi berarti ya? Belum. Yang penting kan aku kan udah melaporkan, nah itu kan udah bukti kalau misalkan aku itu emang tidak terima duitnya, Bun. Kalau aku terima duitnya ngapain aku lapor? Aku kan harus ada pembelaan dong. Nanti kalau misalkan udah gede, Jaden nanya, Mama, emang benar kata dokter dulu aku dikasih uang susu, uangnya haram jadi buzzer. Ya gimana tuh? Iya kan? Bener kan? Kalau misalkan enggak, ya kalau misalkan gue terima, gue ngaku. Bener kan? Gue bujerin deh tuh sampai sebujer-bujernya. Pokoknya lo mau ya, kalau ada yang nawarin buzzer ya? Mau lah, nggak usah 1 juta. Tapi yang ini nggak benar ya? 50 juta, aku terima Bun. Bunda butuh buzzer, 50 juta, telepon aku. Masalahnya nggak cair gitu Bun. Itu kan fitnah. Fitnah, dampaknya dikata-katain. Sebenarnya kalau ngatain akunya aku nggak masalah. Kita kan sama-sama dewasa ya. Tapi ya, lo kan sempat yang lo punya Jaden, lo berubah lo. Bener-bener kayak yang kata netizen dan kata gua juga, kalau agak kalem, lo mulai fokus sama anak lo jualan ya kan? Ya iyalah. Gue kaget sih waktu lo muncul tiba-tiba mulai mulai rame lagi nih gitu loh. Ya memang ya berubah lah Bun. Kalau dulu kan hidup juga nggak ada artinya Bun. Kalau sekarang kan hidup tuh jalanin ada patokannya. Nanti ada takut. Nanti kalau Jaden gede lihat gue gini gimana ya? Ada pertimbangan seperti itu. Kalau dulu kan nggak ada takutnya. Ya kan. Kalau nanti gue gede, gue bikin konten gini, Jaden lihat gimana ya? Gitu. Lo karena pertimbangan Jaden akan bisa melihat jejak di digital. Iya betul. Dan terus segitu yang kedua, kan Jaden ini kan cuma hidup sama aku. Kan aku pengen Jaden itu jadi anak yang baik. Gimana dia bisa jadi anak yang baik? Siapa yang dia contoh? Kan cuma aku yang bisa dia contoh buat Jaden kan. Jadi aku berusaha mungkin ya berbuat baik. Ya jangan sampai kayak dulu kasus sana kasus ini huru hara.
Terus udah gitu ya, jadi aku sebusa mungkin ya jadi orang yang baik, jadi ibu yang baik biar bisa dicontoh sama Jaden. Ya. Begitu lo muncul lagi langsung laporin polisi. Itu yang gua kaget lu. Ya, rame lagi nih. Bawa-bawa anak, Bun. Iya. Bawa-bawa anak, Kalau Bun. cuma lo doang sih lo nggak ada masalah ya. Nggak masalah, nggak apa-apa ngatain aku sih. Apa-apa kan udah sama-sama dewasa kan. Iya. Jadi lo emang, tapi emang dia sih orangnya lo emang orangnya kalau dikatain netizen pun orangnya cuek ya. Iya, Bunda kan tahu kan, Bun, kalau aku dikatain kayak apa, Bun. Dikatainnya kan parah dulu, Bun, yang dihujat se-Indonesia kan. Iya. Iya, cuek kan, Bun, aku dikatain. Cuman kalau yang dikatain anak ya jangan ya, nggak pantas lah, Bun ya. Iya. Bunda nasehatin dong, Bun, buat orang-orang yang suka ngatain anak. Boleh nggak, Bun? Mungkin apakah karena mereka nggak punya anak kali ya? Gue juga nggak ngerti. Sebelum kalian ngata-ngatain orang, katain diri sendiri aja dulu, ya kan? Kita harus berempati bahwa misalnya enak nggak sih rasanya kalau kita ngatain orang gitu, ya kan? Kita bayangin aja kita lagi dikatain orang, enak nggak sih gitu loh. Tapi kecuali kalau dia memang punya mental NPD, mental bipolar, gue nggak ngerti ya. Pokoknya mental illness yang itulah, apa aja yang mental itu gue nggak ngerti, yang nggak peduli gitu loh. Iya, ada ya. Iya, terus gitu ya. Kalau ngatain juga ngatain anak maksudnya, Bun ya. Kan anak kan belum bisa ngebales. Bun. Iya, anak tuh kan ibarat nggak punya dosa. Kecuali emang anak itu ngehe ya. Iya, kecuali ini anak bayi lo kan gitu. ini anak bayi, Bun. Iya. Dia please deh, 2 tahun aja belum kan. Ya, masa lu ngatainnya bayi bawa minum susu dari uang haram apa segala macam kan nggak masuk nalari di aku. Menurut aku nih orang nggak benar. Oke. Menurut aku nggak benar dan nggak pantas di dokter. Menurut aku. Dilanjut nih ya. Iya, karena nggak ada lah, Bun, dokter ngatain bawa anak gitu. Iya. Harusnya kalau dia dokter dia tahu lah berhenti ASI 2 tahun. Oke. Iya, malah dibilang susu haram. Emang si Jaden gua kasih susu babi apa? Kan enggak. Ya, bingung aku sempat mikir, hah, susu haram? Sejak kapan Jaden gua kasih susu babi ya? Kayaknya enggak. Maksudnya, dia bingung juga kan, Bun, susu haram tuh kayak gimana sih? Iya. Mungkin kurang lengkap kali susu uang haram. Oh iya, mungkin ya kali ya. Ya kan dibilang kan katanya lu buzzer kan. Iya. Ini gue perasaan bukan susu babi gue kasihnya, jadi bingung juga ya. Jadi begitu lo denger itu langsung tung emosi ya. Ya sempat mikir dulu, susu haram tuh kayak apa ya? Susu nggak halal itu kayak apa ya? Susu babi atau gimana, ya kan? Makanya aku tanya, ini maksudnya gimana ya? Susu babi atau gimana? Terus kan dia nggak balas. Nah lo berarti ngelaporin itu atas inisiatif lo sendiri, nggak dari kompor-komporan orang berarti ya? Nggak ada, nggak. Bener-bener lo murni lo tersinggung tentang anak lo dikata-katainnya. Iya, menurut aku harusnya nggak pantas keluar dari mulut dia, dari seorang dokter. Karena kalau misalkan aku diem aja nggak ngelaporin, menurut aku nanti akan dinormalisasikan bercandaan-bercandaan seperti itu. Dan terlebih lagi kan Jaden kan udah sendirian ya, maksudnya aku nggak ada suami kan. Terus ya kalau misalkan jadi aku nggak mau kasih ruang nggak celah buat orang ngatain Jaden. Jangan dinormalisasi sekecil apapun. Iya, karena biar bagaimanapun anak tuh nggak punya salah juga. Nggak salah, Bun, masih bayi, Bun. Masih bayi kan, belum akil balik lah ya. Iya, masih bayi, Bun. Terus kayak gitu dikatain salah apa? Iya, terus kayak gitu kalau dibilang uang haram ya nyesek juga sih, Bun. Kalau Bunda kan tahu perjuangan aku ya. Habis lahiran aja sesar, aku langsung bangun live. Langsung live, kaki jadi kepala jadi kaki, jualan daster, jualan parfum, jualan lip balm, apa tuh lip pelembab tuh? Sama deodoran sekarang. Deodoran sekarang ya. Iya, kan nggak mudah ya, Bun? Iya, jualan terus-terusan mulut sampai menyok ya. Sampai menyok, Bun, sampai ini nggak tahu nih bilang masih ada apa enggak. Habis mau udah, Bun. Buat ngoceh-ngoceh. Nggak gampang, Bun. Apalagi aku yang backgroundnya, kalau Bunda kan banyak fansnya, ya kan? Kalau aku mah banyak yang ngehujat, Bun. Jadi dulu awal-awal tuh kan semuanya hujatan, ya kan, hujatan. Tapi kan emang lo memulai brandingan lo seperti itu di awal dulu kan emang lo emang ngebuka untuk seperti itu dulu kan. Begitu lo ada Jaden lo agak berubah dengan udahlah gue nggak mau anak gue tadi bakal. Bukan agak kali, Bun, berubah total. Agak sih, Bun, emang masih agak. Ya tiba-tiba lo muncul berkasus lagi gitu loh. Itu kan gue kaget tadinya, wah ini anak udah baik nih, udah mulai baik-baik lagi ya kan, udah nggak nge-branding dirinya seperti yang dulu ya kan, tiba-tiba ngelaporin polisi, kaget juga gue gitu. Ya kan anaknya dikatain, Bu. Ya oke. Itu pembelaan ya berarti ya. Pembelaan emang bener. Iya, maksudnya pembelaan lo sebagai ibu yang merasa nggak terima anaknya dibilang pakai uangnya uang haram. Iya, susunya. Iya, sementara gue kan kerja pagi siang malam, live segala macem. Ya, oke. Nah, ini dia adalah seorang ibu yang sebenarnya banyak berubah menurut gue ya dibanding dulu ya. Dengan mulai fokus bikin brandingan bahwa lo memang seorang ibu yang peduli terhadap Jaden ya kan. Jaden ini hidup sendiri bersama lo dan lo pantang-panting kerja keras sampai lo ditipu juga sama anak buah lo ya kan. Itu kan
lu bener-bener jatuh bangun itu luar biasa gitu loh. Oh bukan jatuh bangun, mungkin nyungsep. Sekarang berarti kategori lo sekarang lagi kategori nyungsep atau lagi bangkit nih? Lagi ini bun, lagi tiarap. Lagi tiarap gara-gara Tiarap. ditipu anak buah lo. Ditipu, dimaling. Sebenarnya itu bukan maling sih bun. Kalau maling itu kan sekali ya bun. Ini namanya Tersistemasi. dirampok berjamaah ya bun ya. Dan itu rame-rame dan Dari lama. tahun 2023. Dari tahun 2023 sampai sekarang. Jadi dimaling. Jadi pertama itu kan aku udah laporin juga sih. Laporin mantan asisten aku. Mantan asisten aku itu aku laporin karena dia itu ada dana refund yang dia transfer ke rekening pribadinya dia dan chattingannya dihapus. Dia kan pakai handphone kantor, chattingannya dihapus, rekening ditransfer ke dia dan duitnya nggak nyampe ke aku. Simpel aja sih, kalau misalkan emang itu dana nggak digelapin, kenapa dihapus settingannya? Yeah. Ya kan, itu kan handphone kantor, lu nggak boleh hapus dong. Yeah. Ya kan, itu kan data semua di situ. Handphonenya nggak boleh dihapus, terus itu dihapus. Terus chattingannya juga dihapus, bukti transfer dihapus. Terus aku minta langsung ke orangnya, dikasih chattingan sebenarnya memang dia ada, minta ditransfer ke rekening pribadi dia. Padahal nggak boleh kan bun, yang mau usaha ditransfer ke rekening pribadi. PT. Iya, perorangan juga nggak boleh kan. Bisa kalau PT per orang, tapi nama PT ya biasanya ya. Iya, harusnya kan tahu dong. Iya, tahu kan, rekening kan cuma duit masuk cuma ke rekening aku. Iya. Nah, terus dari gitu yang kedua, admin aku bun. Admin aku kan di rumah ada dua. Admin yang jawabin bunga sama jawabin piyama. Itu dua-duanya maling. Jadi setiap ada transaksi yang mau beli piyama aku, itu langsung dia di WA pakai WA pribadinya dia. Langsung pakai WhatsApp pribadinya dia. Oke. Disuruh beli sama dia, dijual di bawah harga modal bun. Oke. Nah, terus dari gitu, ini admin 1 sama admin 2 kan. Nah, terus dari gitu, yang nganter supir. Enggak, itu bunga, admin bunga ngejualin bunga juga lo ditilep juga? Jual piyama. Oh, jadi admin bunga ini juga jual piyama lo? Iya. Oke. Karena kadang-kadang kan nomor yang tertera di situ kan netizen WA-nya yang mana aja. Mereka kan suka-suka mereka, WA-nya yang mana, kadang WA ini, kadang WA itu. Nah, dia WA yang itu. Nah, WA yang itu dia bilang katanya mau beli piyama. Nah, diminta ke transfer ke rekening pribadi. Nah, habis itu piyamanya piyama aku diambil, mereka ambil. Nah, terus segitu nyolong. Nah, terus segitu yang keempat supir aku. Supir, terus? Supir aku bun. Supirnya juga nyolong juga? Iya. Oh, ini kong kalingkong ya? Udah 6 tahun bun supirnya. Jadi ini dalam waktu bersamaan ketahuan semua atau gimana? Iya. Oh, ini berapa lama lalu sih lo? Jadi gini guys, ini Dennis Karissa ini baru aja. Ini kapan nih kejadiannya? Rame ini lagi viral sekarang. Lagi viral ya, sekarang. baru aja dirampok lah ya sama karyawannya sendiri, berarti gitu kan? Iya. Oke. Nah, terus gitu yang keempat supir kan. Nah, supir aku itu jadi dia ambilin customer aku, terus gitu di DM sama dia. Terus gitu disuruh transfer ke rekening pribadi dia. Langsung ke semua orang ditawar-tawarin. Terus gitu lagi pengiriman nih, misalkan kirim barang nih, ya kan? Kirim barang dari rumah ke ekspedisi, diambil, dicomot-comotin. Terus perangkai bunga, kadang-kadang kan dia kirim barang juga. Kalau misalkan bunga lagi nggak ada orderan, dia bantu kirim paket juga, diambil juga. Jadi misalkan orang pesen 2 piyama, datangnya cuma 1. Oh, lo gini, gue tanya, sejak kapan lo mulai curiga bahwa ini ada pencurian di dalam manajemen lo sendiri? Udah lama, aku selalu tanya, plastik zipper kok habis ya? Zipper itu kan yang packingan kan? Plastik zipper kok habis terus ya? Aku tanya ke mantan asisten aku, si Frida ini. Dia bilang, iya memang habis buat pesanan, kata dia. Iya kan, si Frida bilang gitu. Jadi terus gitu, udah cek belum? Dia bilang dia udah cek. Terus gitu, yakin om udah dicek om stok-stoknya? Oh, hitung stok nggak hitung, kata dia. Oke, terus? Karena emang kalau misalkan itu aku kebanyakan kan memang yang tampil kan. Aku nge-live, terus gitu kerjaan aku yang lain juga banyak kan, nge-live, terus gitu aku juga ada toko bunga. Terus gitu aku bikin konten, sehari aja aku bikin 7 konten minimal. Terus belum nge-live, terus yang belum yang lain-lain gitu. Jadi ya memang salah aku sih, aku terlalu percaya sih. Ya. Tapi kalau stok opnam kan pada bilang, oh gimana sih lu nggak ngecek stok opnam apa gimana? Aku ngecek bun, kan tiap bangun tidur kan aku langsung ngecek kan, ngecek ada orderan apa aja di akun, terus gitu ngecek stok opnam. Ya tapi kan stok opnamnya dipalsuin. Sekarang gua tanya, itu setelah tersistem baik atau manual? Manual. Itu dia, yang manual itu biasanya agak-agak bisa kecolongan, bisa diedit, bisa kecolongan lah kalau. Iya, tapi kan mehong bun sistem itu. Tapi kadang-kadang sistem juga bisa kecolongan juga sih. Kan yang input manusia juga. Ember. Iya, input manusia juga. Jadi
menurut aku ya orangnya lah, manusianya Ya. memang. Cuman gue bingungnya bisa satu kompakan semua karyawan lo berapa orang? Total karyawan berapa orang? 5. Sama satu lagi 6 sama host. Wow. Host live bun. Heeh. Jadi kalau misalnya lagi live kan hostnya itu pegang handphone di sini. Nah dia DM tuh satu-satu tuh, yang komen mau gitu. Oke. Iya mau kok harganya mahal, di DM sama dia, beli lewat aku aja murah. Nanti aku packing sama tim packing aku. Oke. Gitu. Awalnya ketahuan itu, Heeh. jadi awal ketahuan itu pertama si Frida dulu, karena dia resign itu secara tidak profesional. Jadi dia resign waktu itu aku lagi live banyak brand bun, lagi live sama 7 brand, dia tiba-tiba resign, tapi dia nggak mau serah terima. Aku curiga dong, kenapa lu resign nggak mau serah terima, sedangkan lu sama gue 3 tahun. Apalagi kalau misalkan asisten, ya kan dia kan kerjaan semua dia yang megang kan, keuangan apa segala macam. Lu resignnya nggak mau serah terima, dia handphone aku digojekin bun. Handphone itu kan isinya akun sosmed, bahaya dong bun. Akun sosmed, terus udah gitu di handphone itu ada password, email, ya kan, terus sama ya data-data aku lah. Itu bahaya kan bun? Iya dong. Iya bahaya kan, profesional nggak kalau dia kasihnya lewat Gojek. Terus? Jadi dia nggak ketemuin langsung, nggak serah terima. Oke, jadi dia lo kirim gosen gitu ya. Iya. Terus? Iya, dia ngomong ke staff aku, gua mau resign. Terus langsung hari itu juga kirim gosen nih barang-barangnya. Terus kan aku suruh datang serah terima, nggak apa-apa resign, serah terima aja baik-baik. Dia nggak mau datang. Di situ lo mulai curiga langsung. Curiga langsung. Oke, Sebenarnya terus? curiga dari dulu yang aku nanya stok-stok, cuman kan dia meyakinkan aman. Nah terus dari situ aku udah makin curiga dong, ini ada apaan nih, kok lu sampai nggak mau serah terima dong. Terus dari aku kan live tuh dari pagi sampai malam, waktu itu lagi banyak brand. Malamnya aku cek pas handphonenya aku terima, kok banyak chattingan kehapus. Kan kelihatan nungguin kalau chattingan ada dihapus gitu. Jadi chattingannya cuma setengah, lanjutannya nggak ada. Terus kalau nggak chattingannya 12, misalkan jam 12 ya, 12.01, 12.02-nya sampai 12.06-nya hilang gitu. 12.15 kok tiba-tiba bisa lanjut malam gitu. Kan pasti ada yang kepotong, omongannya juga kelihatan. Nah pas aku minta ke beberapa vendor, ternyata chattingannya dihapus. Minta isi chattingannya itu transfer ke rekening pribadi saya ya. Transfer ke rekening saya atas nama Frida gitu. Gitu. Nah dari situ kan aku ngoceh-ngoceh dong. Aku ngoceh-ngoceh. Enggak, aku nggak langsung ngoceh-ngoceh. Aku diem selama 10 hari. Terus aku bilang staff aku, yang satu lagi admin, suruh dia serah terima sama gua semuanya. Suruh dia serah terima sama gue, semuanya datang aja, baik-baik aja. Kan masuk juga baik-baik, masa lu keluar kayak gitu sih. Serah terima kan... Enggak, tapi ini pas keluar nggak ada masalah apa-apa nih? Nggak ada, Bu. Nggak ada, tiba-tiba dia resign aja gitu? Iya, sebenarnya resign. Dia ngomong ke orang karena dimarahin. Cuman kalau dimarahin mah bun, ya wajar aku marah. Orang bunga aku pesenannya telat. Oke. Kalau bunga pesanan telat kan bun, lu kan orangnya nggak mau beli lagi sama kita bun. Iya kan? Yeah. Lu waktunya acaranya jam 10 misalkan, kirim jam 11, orang udah selesai acaranya. Iya. Orang bakal beli lagi nggak bunga sama aku? Iya, enggak. Kan? Itu kan udah merugikan perusahaan. Itu undisiplin lah ya, disiplinnya. Itu disiplin dong. Itu merugikan perusahaan. Sedangkan lu komisinya mau. Masa lu nggak mau pastiin tepat waktu? Gitu kan? Ya marah lah bun, itu kan menyangkut nama aku. Tuh. Orang nggak bakal beli lagi sama aku. Orang kalau telat gajian kan nggak mau. Ya. Gimana caranya gua bisa gajian dengan baik dan benar kalau misalkan kalian semua bunga pesanan aku telat terus? Karena telatnya udah parah bun. Kalau dengan dia selalu telat dan dia mau komisinya gitu. Kayak gitu. Menurut aku sih nggak profesional itu. Ya wajar aku marah. Kecuali kalau aku nggak ada angin, nggak ada hujan, aku marahin, aku gila. Nah udah kan itu nggak ada masalah apa-apa bun. Nggak ada masalah apa-apa. Terus gitu dia bilang ke orang-orang resign karena itu. Tapi dia udah ngomong mau resign tuh udah dari jauh-jauh hari. Tapi bukan ke aku. Jadi dia curhat-curhat lah ke anak-anak yang datang interview. Dia curhat, kan nggak pantas dong. Frida itu kan atasan di perusahaan, asisten aku, atasan dari yang lain. Dia tidak mencontohkan yang baik lah, ya kan? Nah terus dia gitu, dia resign, terus dia gitu dia digojekin tuh handphone. Itu aku udah emosi itu sih bun. Handphone gue digojekin, kalau kenapa-napa gimana? Aku lagi live tuh. Waktu itu posisinya aku habis angkat kista di gigi. Terus? Ngomongnya susah, nge-live, bayangin tuh bun. Iya. Terus HP gue digojekin, anjir HP gue digojekin, kenapa-napa nggak? Terus aku cek-cek, untungnya nggak kenapa. Jadi hari itu memang nggak ada apa-apa sama dia. Kayak biasa. Terus ya, akhirnya bisa ketahuan semuanya dari... Ya karena aku cek buka-buka itu Oh, handphonenya. gitu. Terus Terus kan mulai ngerebet ke kanan kiri ketahuan semua. Nah, abis aku buka itu ngoceh-ngoceh. Nah, terus dia gitu, dia kan aku masih ngomong baik-baik, dia nggak respon sama sekali. Dia nggak mau datang. Terus dia ada ngancem akan kalau misalkan dia nggak kasih gaji gua ke staf aku ya. Kalau misalkan dia nggak kasih gaji gua mau ngomong ke
apa perlu gue ngomong ke orang kalau misalkan gue resign karena nggak digaji. Si Frida ngomong gitu ke staff aku. Ya aku panas digituin. Kalau gaji udah aku kasih. Memang kalau misalkan yang komisi, aku kan terima orderan, terima orderan dari HP aku kan terima komisi juga. Jadi ada komisi kan. Nah itu komisi memang belum aku kasih. Karena aku belum dikasih laporan penjualan sama laporan keuangan. Saat dia meminta komisinya, aku udah minta laporan penjualannya mana. Itu ada buktinya. Iya dong Bun, gimana gue bisa ngecek dong Bun? Gimana gue bisa ngecek kasih komisi berapa kalau laporan penjualannya gue nggak tahu berapa. Betul, iya kan? Betul, setuju. Iya kan, setuju kan? Ya laporan keuangannya mana? Harusnya dia dulu pas awal-awal sama aku, dia tuh kasih laporan penjualan, laporan keuangan. Minimal P3 sederhana lah, setiap hari ini duit keluar buat ini. Nah ini udah setahun lebih enggak. Nah terus dia gitu, dia ngomong gitu, aku emosi dong, maksud tuh apa kayak gitu, ngancem. Sedangkan gue minta laporan keuangan sama minta serah terima aja gue nggak mau. Dan itu kan si Frida itu aku anggap adik Bun, kayak keluarga sendiri. Ke Eropa aku ajak, kemana-mana aku ajak, dan aku perlakukan dia menurut aku dengan baik. Atau dia merasanya gimana ya. Tapi aku merasa aku udah perlakukan dia dengan baik. Mama aku sayang, anggap anak. Mama papi aku sampai sakit tuh yang dianya kayak gini. Sakit hati katanya. Pastilah. Pasti. Karena orang yang terdekat kan yang nyakitin. Iya, orang terdekat. Lo percaya lagi kan? Iya, itu aku paling percaya sama dia Bun. Asli percaya banget sama dia. Tiba-tiba ya resign kayak gitu. Resign sih nggak masalah, cuman yang profesional dong. Bukan yang gue bangga-banggain di kantor. Kalau gue kayak gitu nanti yang lainnya pasti ikut-ikutan Bun. Iya kan? Ternyata ikutan ngambil semua. Iya, ternyata ikut-ikutan, benar. Terus gitu, abis itu dia kan ngomong gitu kan, aku emosi. Setelah 10 hari kemudian dia nggak mau datang serah terima juga. Ya dia, aku kontenin. Tapi menurut Bunda tadi sebelum aku cerita aku kontenin, menurut Bunda profesional nggak kayak gitu? Gimana Kalau tuh? dia resign tanpa serah terima, terus gitu tanpa serah terima, tanpa apa ya? Ya kalau di kantor gua kan orang resign pasti kan kalau gua memberlakukan ke karyawan gua tolong kasih 1 bulan notice ya. Gimana kan one month notice itu. Iya, di kantor aku juga memberlakukan itu. Iya, yang profesionalnya kan serah terima Iya, dong. serah terima. Karena pasti kan sebelum dia mengundurkan diri kan ajarin dulu orang baru ini ya, begini gitu kan. Iya, itu hal simpel aja ya Hal guys. simpel. Harusnya kan nggak ujuk-ujuk keluar gitu kan. Iya. Keluar pun nggak apa-apa, siapa yang mau nahan kalau orang mau keluar gimana ya kan. Cuman lu harus ikutin dong aturan one month notice, terus gitu serah terima lah, penting lah Bun. Iya dong. Dia yang atasan kan. Iya. Jadi kantor itu bisa berjalan dengan baik, itu kan gunanya bukan ngerugiin, bukan supaya nggak ada kerugian di masing-masing pihak, biar gue juga nggak keganggu dong, ya kan, biar udah kelar gitu kan. Iya, tapi kan dia nggak menjalankan itu, jadi ke kantor kan bingung lah Bun, terakhir follow up siapa, inilah deal-dealan sama siapa, bingung kan kita, kayak gitu. Nah terus kayak gitu aku kesel, ya udah aku kontenin dia langsung datang. Nah habis aku kontenin kan aku post kan, terus netizen pada komen, pada DM aku, semua karyawan tuh nggak benar tahu, gue juga disuruh transfer ke sini. Oh gitu. Jadi akhirnya yang ngasih tahu netizen lo ya? Iya, sambung menyambung. Oke, Dan baiklah. bukti-buktinya gitu, semuanya kasih tahu sama netizen. Oke. Bukti-buktinya. Terus kan emang banyak orang yang cuma ngomong-ngomong doang, aku nggak percaya. Tapi kan aku lihat buktinya langsung. Oke. Nih, semua karyawan tuh nggak benar. Nih gue disuruh transfer ke ini. Anjir semua. Oh jadi netizen lo tuh nge-DM lo atau nge-inbox lo berarti ya? Iya, nge-DM. Oke. Pertama komen dulu, karena kalau buka DM langsung kan nggak bisa. Ketahuan tuh berarti, ini gue suruh transfer nama ini, ketahuan semua dong ketahuan berarti ya? semua. Wow. Ketahuan semua. Lo nggak shock langsung begitu tahu? Shock. Ini Bun, gila. Masa iya dalam hidup ini nggak ada yang bisa gue percaya ya? Gitu iya, ya? semuanya gue kira kan karyawan rasa ade, ternyata karyawan rasa maling. Bukan rasa ada ya, rasa maling ya? Iya, rasa maling. Itu sakit hati sih Bun. Oke. Karena ya orang terdekat semua yang jaga keluarga. Ya kalau misalkan gajian juga ya memang kan kalau bisnis itu naik turun ya. Gajian tuh aku pasti aku utamain deh Bun, ya kan? Pasti utamain ya, walaupun gajian telat-telat tapi juga kan mereka ngomong gajian telat-telat apa segala macam. Ya gajian telat-telat bukannya pembelaan, tapi kan aku tetap ngegaji Bun. Memang nggak mudah situasi ekonomi sekarang. Ternyata bukan situasi ekonomi yang nggak mudah, ternyata gue dicolong karyawannya. Ternyata dicolong customer gue, jadi gue nggak bisa jualan. Bayangin ya Bun ya, aku bayar kain cash
kan harus Iya, iya, modal harus ya. Kita kalau bikin sesuatu, ya kita kan bayar di depan dong. Iya. Belum bayar pajak ya? Iya. Pajak pembelian. Iya, itu kan gede juga, Bun. Heeh. Kalau bayar belinya ratusan juta, gede, Bun, berasa. Ya kan, kalau nggak kan barangnya nggak keluar, Bun. Oke lah, setidaknya nggak cash, tapi kan setidaknya harus bayar setengah, Bun. Ya kan, dan itu ratusan juta. Minimal gue bayar 50 juta, 100 juta itu udah minimal buat kain ya. Terus udah gitu, konveksi. Konveksi kan harus bayar cash. Kalau nggak tukang jahitnya ngamuk-ngamuk. Iya. Kabur kalau nggak. Iya kan? Terus gajian mereka kan harus bayar cash, Bun. Ya memang aku akuin aku telat, cuma setelat-telatnya nggak pernah lewat dari 1 bulan, nggak pernah lewat dari 2 minggu. Ya memang telat. Terus gitu telat karena ada juga yang dana TikTok aku masalah nggak bisa ditarik. Ya sebenarnya Masalah komisi maksudnya? Hah? Komisi nggak bisa ditarik? iya kemarin sempet karena aku ikut campaign. Oke. Nah terus udah gitu yang duit dari TikTok kan tiap hari kan kita tarik duit dari TikTok. Sempet nggak bisa tarik karena aku ikut campaign ternyata berbayar. Oke. Iya, nah terus udah gitu, itu mesti cash segala macem. Terus harus gajian apa segala macem, bayar kebutuhan rumah, ya kan listrik apa segala macem kan nggak murah, iya kan nggak murah. Terus udah gitu, ya kayak gitu. Oke. Dan lo ternyata sumber masalahnya, aku bukan sepi, Bun, rame. Iya. Customer aku diambil sama mereka yang kayak aku bilang. Iya, tadi. dipotong, Di WA semuanya. Jadi semua jalur, bayangin, duit kalau mau masuk ke aku harus lewat 6 orang itu. Oh gitu ya. Iya, lewat Ya. admin 1, admin 2, terus gitu lewatin pengiriman yang diambil. Jadi ada aja salah aku ya kan, salah kirim lah, apa segala macem. Iya, dan lo begitu tahu semua kebuka gini, langsung drop nggak mental lo nih? Ini kan orang-orang terdekat lo semua nih, barengan lagi 6 orang kan? Iya. Sampai driver lo juga nih ya? Sampai supir, Bun, sampai perangkai yang baru ikut saya dari ikut aku dari pas pertama kali buka toko bunga. Ya aku sedih, cuman aku gimana ya? Aku sedih, mau nangis sampai nggak bisa, Bun. Ya kan, tapi sakit hati. Pasti, karena kan Sakit hati, orang-orang yang lo percaya rasa adik tadi itu kan? Sakit hati. Terus kok bisa ya gitu ya? Maksudnya lu kok nggak kasihan? Lu kan tahu gue single mom. Maksudnya ini orang-orang yang tahu perjuangan aku secara nyata gitu kan, live. Yang dia nonton, lihat langsung perjuangannya. Yang gue ngelahirin sendiri. Masa iya, Bun? Aku lagi ngelahirin sesar di rumah sakit, mereka pesta jualan piyama aku, Bun. Karena aku kan nggak di kantor. Pas aku waktu lagi hamil, aku masih bisa ngecek setiap hari. Tapi kan karena aku packing sendiri waktu hamil, jadi aku tahu siapa yang aku packing, ini bener nih. Nah pas aku lagi hamil, pas aku lagi beranak, itu kan aku udah mulai nggak bisa. Aku nggak bisa pack gini, karena bekas jahitan sesar. Jadi nggak bisa packing gini, kan kalau packing kan mesti depan-depan gitu kan, udah nggak bisa. Nah dari situ memang semua mulai kecolongannya, Bun. Jadi begitu lahir Jaden ini ya mulai banyak kecolongan ya? Iya, Oke. karena mungkin mereka tahu aku nggak bakal ngecek, dan aku cuman Iya. ngecek. Berarti kesalahannya adalah kurang detail untuk ngecek. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, karena terlalu percaya orang sih, Bun. Iya, terlalu percaya orang, sistemnya juga masih berantakan. Ya, tapi ini semua pelajaran ya. Iya. Pelajaran lah. Kalau dibilang drop, aku nggak boleh drop, Bun. Aku kan bukan cuma ibu, aku kan ibu dan ayah buat Jaden. Betul. Apalagi lo kan berarti lo harus menjaga kewarasan lo sebagai lo udah pengusaha juga, lo juga sebagai ibu, single mom ya kan? Iya, jadi aku kalau dibilang aku ibu dan Jaden dong, enggak, aku ibu dan ayah sekaligus. Ibu dan bapak ya. Ibu dan bapak nggak boleh drop lah, Bun. Kalau aku drop selesai sudah semuanya. Iya. Aku sakit hati, aku sedih. Aku cuma bisa curhat sama Tuhan karena aku tahu nggak ada yang bisa aku percaya. Aku curhat sama Tuhan, kasih aku jalan yang terbaik. Aku percaya Tuhan pasti kasihnya ada berkahnya, ada hikmahnya. Nggak mungkin lah Tuhan bikin aku terpuruk tapi nggak ada hikmahnya. Ada sesuatu yang mesti aku pelajarin. Mungkin ada kekurangan aku yang harus aku perbaikin, yang bisa bikin aku jadi lebih bagus, lebih baik. Ya udah aku jalanin. Aku bilang sama Tuhan, aku jalanin. Tapi sebenarnya kalau menurut lo apa sih maksud Tuhan pengen mengubah lo apa lagi nih? Menurut lo ya kan kenapa sih kalau lo tiba-tiba harus ditipu sama anak buah lo semua nih gitu kan? Ya kan kalau jadi sebagai harus jadi ibu dan ayah yang strong buat Jaden, ya kan, terus dari gitu nggak boleh gampang percaya sama orang, ya terus dari gitu perbaikin sistem semuanya, ya harus belajar lebih banyak, nggak boleh terlalu percaya orang sih yang jelas sih. Tidak boleh lo berarti sekarang trust issue berarti lo? Trust issue banget. Karena banyak ya, 6 orang tuh banyak loh. 6 orang banyak lah, Bu. Ini sekongkol, mereka ini komplotan gitu kan? Komplotan. Iya. Terus lo trauma nggak mencari pegawai baru lagi?
aku mikir capek ya pasti ya, karena mulai dari awal ya. Cuman ya ini kan usaha aku, kesayangan aku rintis dari nol. Berarti tukang packingnya masih ada? Tukang packingnya sebagian masih ada. Oh, sebagian masih. Aku masih mikir. Berapa sih karyawan total di rumah tuh? 20-an. 20, ya berarti Tapi kan sebelumnya 26? Iya, keluar 6? 20-an. Tapi kan editor kan nggak termasuk. Oke. Editornya nggak. Banyak ya? Banyak. Wow. Banyak, ya kan. Makanya kalau misalkan aku sampai tadi Bunda nanya kan aku drop apa enggak. Ya aku kalau nggak bisa drop lah Bun, kalau aku drop bukan aku aja yang dirugikan, tapi kan karyawanku juga Bun. Iya, ya. Tapi memang kalau punya gudang sendiri itu memang kita pegawainya pasti banyak ya. Iya. Itu pengalaman gue dulu waktu gue punya skincare, terus gue punya gudang sendiri. Yang mana itu Kaya Rumes itu? Yang EMK dulu. Oh, AMK ya. Bukan yang Kaya Rumes. Kalau yang Kaya Rumes sekarang tuh udah gue udah fulfillment, udah sewa gudang sendiri. Yang gue ikut gudang orang lain, gue sewa mereka udah ada sistemnya, udah ada orang-orangnya. Iya. Jadi gue nggak ngeluarin THR banyak-banyak, Iya. karyawan gue nggak banyak-banyak ya kan. Iya, benar. Cuman Memang agak lebih mahal sedikit, tapi gue tenang gitu loh. iya, nggak usah pusing. Kita udah terima report doang. Ya nanti kalau aku udah mau sukses mau kayak gitu juga, nggak usah puyeng. Jadi lu tinggal terima laporan data Iya, aja kan gitu. Kan kebanyakan orang juga pusing kan Bun. Pusing juga sih. Kebanyakan orang Apalagi ya, makin lagi banyak lebaran nih. dramanya. Lagi lebaran. Iya, Ini puyeng semua banget harus THR ini. THR, iya puyeng. Itu aku sebenarnya THR itu kan minus Bun sebenarnya aku. Aku masih paksa-paksain THR. Iya, belum lagi kan kalau misalkan serumah itu kan pasti ada aja lah Bun. Ya kan namanya keluarga aja kalau serumah ada berantem ya. Iya, gimana ini karyawan pasti ada nggak sukanya, mereka nggak suka drama-drama apalah ngomongin. Masalahnya mereka udah nyolong itu ngata-ngatainnya nggak kuat Bun. Katanya nggak dikasih makan lah apa. Terus kalau nggak dikasih makan beras gua tiap minggu habis, yang makan siapa? Gendrowo. Iya kan Bun? Gitu Iya. aja logikanya ya. Itu ya maksudnya banyaklah hal-hal yang menurut aku kalau mereka minta dikasihanin, menurut aku gua aja nggak kasihan sama gua. Lu bukan ngemalingin gue, ini ngerampok berjemaah, dan lu tuh bukan yang lu rugiin tuh bukan duit gue doang yang lu ambil, bukan baju gue doang yang lu ambil. Tapi uang lo juga. Uangnya juga, tapi customer juga. Oh, iya, Ini kan iya. Bun, gini ya, customer yang udah beli murah ini mungkin nggak beli lagi ke aku. Enggak kan? Aku kehilangan. Dia udah tahu harga modal lo, karena tadi bilang jual di bawah harga modal kan? Iya, di bawah harga modal. Jadi customer ini udah nggak mungkin balik dong ke aku. Dia ambil customer aku, hancurin bisnis aku dong ini namanya. Iya kan? Termasuk hancurin bisnis nggak? Termasuk dong. Customernya dicegat masuk ke aku, terus diambil sama mereka, dikasih harga modal, iya kan? Jadi ya karena menurut mereka free aja, harga modal juga buat mereka untung gitu. ya mereka kan nggak keluar modal. Maka dari aku itu. kan keluar modal ratusan juta, bayar klien, bayar ini, bayar itu. Ya mereka mah mau jual 50.000 juga untung. Iya. Ya terus dari gitu ya mereka aja nggak mikirin aku gitu loh. Terus mereka kan kemarin pas ditanyain bilang katanya menyesal, nangis-nangis. Saya punya anak Bu. Sama, kita punya anak gitu kan, gue jadi emosi sama, gue. aku bilang, sama gue juga punya anak. Iya kan, sama gue juga punya anak. Saya punya orang tua. Sama. Gue juga punya orang tua. Ma bapak gue juga sakit gara-gara lu. Dia kan kepikiran ya namanya orang tua udah tua, anaknya kok digituin ya, dirampok berjemaah gitu. Sedih sama lah. Jadi ya lihat nangis sih kasihan ya. Cuma sekali aku pikir, gue kasihan sama mereka, emang mereka kasihan sama gue. Yang mereka rusak ini bukan sekedar ambil piyama, mungkin yang di otak mereka cuma ambil piyama kok, ambil piyama. Ini bukan ambil piyama, mereka rusak bisnis aku, merusak perputaran uang aku Bun. Ya Yang apapun harusnya- namanya mencuri itu udah gak bener udah. Iya, yang harusnya aku bisa nggak telat gajian jadi telat. Terus gitu yang harusnya aku bisa bayar konveksi on time, bayar utang-utang jadi telat. Itu kan rusak semuanya Bun. Iya. Rusak, untung ketawanya bersyukur. Tapi itu aja. juga nggak pakai ini orang kayak orang finance yang apa tuh kayak misalnya setiap bulan sekali laporan keuangan nggak ada. Itu Nggak. si anak bolu tadi yang nggak mau kasih laporan keuangan tadi tuh ya. Iya. Oh. Biasanya dia lapor dulu keuangan, ya memang bukan ke Pakailah orang profesional untuk laporan keuangan. Udah sekarang. Jadi kalau nggak lo kan tahu Karena di mana selisihnya tuh lo. Karena Akuntan lah ya. Iya, akuntan udah ada. Tadi karena aku kan apa-apa kan sebenarnya dia yang ngurus kan. Kayak tadi aku bilang kan aku banyak live. Dan aku live ngurus anak kan aku nyusuin juga. Jadi itu nempel banget sama aku. Aku nggak berani tinggalin dia sama Mbak 100%. Karena lihat dong Bun berita-berita anak dikasih ekran lah, anak digebukin lah. Jadi aku nggak pernah ninggalin berdua. Dia kemana-mana selalu aku ajak dan selalu dalam pandangan aku. Terus aku sibuk live brand sendiri, live brand orang, apa aja pokoknya cuan aku kerjain kan. Nah jadi ya aku memang percaya sama dia. Terus aku sempat nanya, kamu mau pakai accounting nggak usah kata dia. Nggak usah tambah-tambahin biaya aja gitu. Jadi aku pikir kayak berarti kalau misalkan dia ngomong gitu ya berarti dia bisa handle dong. Iya kan? Iya kayak gitu. Tapi kan dia nggak ngasih laporan keuangan sampai sekarang. Oke. Gitu. Ya. Ya sakit hati lah Bun sama 6 orang Bun, banyak nggak?
Iya, tapi dia Banyak kan, termasuk tapi- part of ujian hidup lo ya. Iya, Ya. benar ujian hidup. Pasti lo ada sesuatu yang Tuhan pengen sampaikan ke lo apa gitu yang lo pengen, wah ini kayaknya berubahnya. Makanya benar tadi kan, harus lebih teliti lagi, lebih jangan percaya orang, jangan pernah ada rasa karyawan, rasa adik, nggak ada. Iya. Karyawan di karyawan. Iya, Walaupun kita benar. sayang ya, Iya. tapi kerja is kerja. Giliran Iya, kalau kita benar. mau baik ya kita berbuat baik, tapi sudah selesai kerja udah gitu loh. Iya benar. Terus sama yang kayak Bunda tadi, cari orang profesional, benar. Profesional kalau gue. Kalau dulu tuh aku cari nggak tahu nemunya nemu dari Instagram kayak gitu-gitu. Semua karyawan aku kan satu yang si asisten aku si Frida nemunya dari Instagram. Oh, jadi Aku nemu bawanya dari IG. buka oke. Bawaan IG tuh. Terus Tuh gue jadi dibilang, takut nih terima-terima tawaran. Iya, jangan dari IG deh Bun, percaya deh. Kan dari apps, tadi lo ajarin gue. Kalau tadi kan Greens beda, itu profesional. Oh, gitu. Itu aplikasi berbayar Bun. Oke. Iya, kita bayar. Terus dari gitu abis dari Instagram, terus dari gitu itu Frida. Kalau supir aku bekas Gojek. Jadi dia ojol, supir online yang suka anterin bunga aku ke ini ke orang-orang. Nah, dia aku jadiin supir pribadi. Ya, terus dari gitu admin itu aku jadi itu istrinya perangkai bunga aku jadiin admin. Dia ngelamar, aku jadi admin. Oke, terus dari gitu yang keempat satu lagi ambil dari mana? Dari yayasan. Si Frida aku tuh yang cari kalau nggak salah dari yayasan. Host aku juga dari yayasan. Udah nggak mau Bun. Terus yayasannya juga ditanya ini anak-anakku nyolong nih gimana nih? Gua ambil dari lu. Kan gua udah bayar. Masa nyolong gua tanggung jawabnya apa? Nanti ya tanggung jawabnya nanti kita dampingi aja pas laporan polisi. Ngapain didampingin laporan polisi? Bukannya balikin. Orang mau ngomongnya minta maaf gitu ya. Saya balikin barangnya ya. Ini mah kagak mau dampingin gua. Iya, buat apa juga didampingin ya? Juga. Nah, ini kan lo lagi kejeduk-jeduk nih sekarang ya, kena problem nih, kayak problem ya. Kalau aku bilang tiarap, oke, bukan kejeduk lagi, oke. Lo merasa kesepian gak sih bahwa lo sekarang ini lagi diuji sama Tuhan nih? Lo merasa gak ada pasangan, terus lo ngurusin Jaden lagi sendirian tanpa pasangan. Lo ngerasa ini gak sih? Ngerasa, aduh kok gue sendirian ya gitu loh. Satu lagi sih yang aku belajar juga ya mungkin Tuhan mau kasih tahu aku ya. Ini pelajaran buat semua orang yang mungkin yang orang tuanya masih ada. Ini benerannya. Sakit-sakitnya hidup lu, setiap hidup lu, semuanya karyawan gue tuh pernah nusuk gue kayak segala. Nusuk itu dalam arti menyolongin gue. Satu orang sih yang selalu ada sih orang tua aku sih. Iya. Oke. Itu selalu ada buat mama aku. Itu pelajaran hidup yang berarti sih buat aku sih. Jadi segimanapun orang family adalah tempat kembali Iya, yang nggak buat kita yang bermasalah dulu. Iya, dan cuman keluarga lah, cuman orang tua lah yang nggak pernah nusuk kita ya, mungkin ya nggak pernah nyolong. Kecuali orang tuanya gila. Ya, kecuali orang tuanya gila kali ya. Kecuali orang Mengalami tuanya PD ya. mental illness sudah lain lagi ya kan. Iya, cuman orang tua lah Bun yang nggak bakal curangin kita, nggak bakal nggak jujur. Cuman orang tua yang ngelakuin semuanya itu untuk kebaikan kita. Itu benar. Cuman mama papi aku sih yang nggak pernah nyakitin aku, yang selalu ada buat aku. Tadi kan aku pikir kan, aku mesti perjuangin karyawan aku karena mereka selalu ada buat aku. Salah ternyata Bun. Mereka ada karena nyolong Bun. Mereka ada Nyolongnya karena sampai kesempatan. ratusan juta Bun. Iya. Iya, ratusan juta dari 2023. Nah, lo juga yang blow on berarti nggak detail. Iya udah iya detail Bun, kan udah dicek-cekin dia edit stoknya. Iya. Iya, terus lama-lama kok, lama kesini kok, ini kok barang gua habis, duit gua kagak ada ya, tapi barangnya habis terus. Nah itu aku udah curiga juga tuh. Iya kan aku cek-cek. Iya kan harusnya kan bisa dihitung nih, habisnya 1000 barang. Dicek-cek Harusnya Bun. kan balik modalnya segini. Lah kan yang ngecekin si Frida itu Bun, aku Oh, juga iya. ngecekin dia kasih liat aku, iya karena diedit juga Bun. Iya. Diedit sama mereka. Gue jadi takut lo terima pegawai dari dicari, dibutuhkan, Ya aduh. udah kagak pernah Bun, aku kagak mau lagi buka lowongan kayak gitu. Tapi gini, Makanya mendingan reputasi. kalau mau buka lowongan cuman ya Allah tolong kasih kita karyawan yang jujur, Iya, yang benar. cerdas, yang setia, yang nggak aneh-aneh, tapi Benar. mereka benar-benar kerja keras, mau ya kan? Benar. Karena kan menurut aku kan karyawan itu kan kayak pilar-pilar perusahaan. Iya dong, kalau nggak ada mereka juga kita susah kan? Iya, pilar-pilar perusahaan. Kita kan saling butuh lah ya, saling butuh ya. Maksudnya kita harus ada juga saling butuh ya, kita saling menghargai lah. Jangan nyolong, jangan maling. Apalagi lu kalau misalnya udah dipercaya sama bos lu, ya lu jangan salah gunakan dong. Iya kan? Terus apalagi lu nyolongnya tukang nyolong punya konten kreator. YouTuber ya pasti dikontenin ya Bun. Iya. Iya kan? Bukan cuma YouTube doang, TikTok juga diomongin ya. Iya, nyolongnya di orang yang punya followernya 8 juta. Ya masa nggak dikontenin? Kan gue juga perlu duit ya kan? Iya, bukannya doang yang perlu duit kan? Iya. Iya, terus kayak gitu ya, itu bukan semuanya Bun. Yang tadi kan cara mereka nyolong.
mereka bukan mau nyolong aja bun, mereka nyolong barang aku, nyolong customer aku, ada lagi bun. Tuh nggak, barang aku dikirim semuanya ke kampungnya bun. Oke. Baju-baju aku dikirim semua ke kampung. Untuk? Dijual sama keluarganya mereka. Oh, wow. Iya, dijual sama Jadi keluarganya diambil mereka. itu adalah untuk dijual di kampungnya gitu ya? Ini beda ya main nyolong-nyolong tadi ya. Oke, Yang nyolong oke, customer oke. aku. Ini lain lagi nih. Ini lain lagi. Buset dah. Banyak Iya. apa tuh nyolong ya? Orangnya sama. Oh, orangnya sama. Orangnya sama. Jadi mereka packing banyak dikirim ke kampung. Untuk dijualin ya. Dijual sama keluarganya. Kayak gitu. Aku nggak bisa aku maafin iya dari hati. Cuman aku pasti tindak tegas. Biar apa? Biar aku nggak mau kejadian gini lagi, Bun. Iya, iya, iya. Jadi karyawan kan Maafin jadi iya, tapi kan maksudnya harus ada yang harus dibayar kan? Ya aku sih harus ngebayar. Kalau aku suruh mereka bayar karena mereka duitnya nggak ada. Ya udah, mereka harus menerima segala macam perbuatan tuh pasti ada konsekuensinya. Ya mereka harusnya Mereka harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang mereka ambil. Ya betul kan, mereka kan bukan di bawah 16 tahun semuanya. Ember, dewasa. ember. Iya kan, udah bisa Itu punya udah kriminal anak, ya kan? Udah bisa punya anak kok, udah bisa nikah ya berarti ya itu kriminal. Iya Bun. kriminal gitu. Ya itu ya udah nggak apa-apa dilaporin Dan aja bukan kan. sekali dua kali, berlanjut dari tahun 2023 Bun. Sadis menurut aku. Ya iya iya. Sadis iya. banget caranya. Kalau gue sih, kalau gue dulu sempat kejadian kayak gitu juga, pasti gue bilang, lo balikin nggak? Kalau nggak balikin, gue laporin polisi. Untungnya dibalikin, jadi gue nggak pakai lapor polisi. Iya, cuman masalah lo nggak, dia udah habis duitnya ya, Udah habis nggak bisa duitnya. balikin ke lo juga ya. Iya, kayak gitu. Kalau Oke. bukti-bukti mah aku udah lengkap semuanya. Oke, nah ini pertanyaan buat Jaden ini. Kalau suatu saat dia udah gede nih, terus dia nanya, papa aku yang mana? Atau dia tahu papanya nggak sih? Tahu? Tahu. Papa Jaden Tuhan Yesus. Oh gitu. Bapak dari segala bapak. Bapakku adalah Allah Bapak gitu ya? Iya, bapak dari segala bapak. Iya, bapak dari segala bapak. Kalau dia nanya, bapakku mana gitu? Enggak. Tuhan Yesus bapak dari segala bapak. Lu jawabnya gitu? Iya. Tapi kan nggak mungkin sampai gede dia pasti diketawain dong. Ya pasti ada yang nanya, nanti suatu saat dia ngerti, pasti dia ngerti sendiri. Aku jelasin yang sejujur-jujurnya. Lo kan apa adanya orangnya Apa ya. adanya, iya, orangnya iya. aku jelasin yang sejujur-jujurnya, nggak usah ribet-ribet lah. Toh juga kita bohongin, anak juga gede, tahu sendiri. Apalagi jejak digital ada. Udah gitu lo nyata kemana-mana banget, lagi ngomong kemana-mana ya. ngomong kan, jujur. Pasti ya, aku jelasin sejujur-jujurnya, kenyataan yang sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Si papanya Jaden udah pernah pengen ketemu Jaden nggak sih? Nggak pernah tuh. Nggak pernah. Oh Ya baiklah. jadi, ya Bun, kalau ngapain ya nanti ngapain aku dia aja nggak pernah nanyain, ya kan? Iya jadi. Kalau suatu saat nih, papanya Jaden pengen ketemu anak lo gitu, lo kasih nggak? Kalau sekarang enggak. Nggak. Kalau sekarang enggak. Tapi kalau suatu saat Jaden udah gede, udah bisa mikir dengan jernih, udah bisa ngambil keputusan, ya kalau anaknya mau ketemu, ya silakan. Oh, Ya gitu itu kan udah ya. gede, Iya, ya iya. silakan. Kalau sekarang ngapain lo, iya Ya, kan? toh dilarang-larang tuh dia juga bisa melipir sendiri ke mobil ya. Iya Nemuin benar. bapaknya gitu kan. Iya, kalau dia mau ya terserah anaknya aja, nggak maksa. Nanti aku akan ceritain keadaan yang sejujur-jujurnya. Memang aku nggak ngajarin dia untuk ngebenci kok. Iya. Ya, memang yang sejujur-jujurnya aja. Kayak gitu. Jadi ya silakan aja kalau misalkan anaknya mau, ya masa aku larang. Iya, iya, iya. Ya udah gede mah bebas. Berarti lah. lo orang ikhlas ya kalau seandainya suatu saat dia ketemu bapaknya ya. Ya ikhlas-ikhlas aja. Good, kayak gitu. good. Ya, Walaupun cuman- orang anak kayak selebor tapi dia orangnya ini loh. iya kan, masa mau Iya, iya. dipaksa-paksain sepaksa Iya. apapun ya ujung-ujungnya kalau memang harus ketemu ya ketemu Iya, silakan. karena Ya. anak itu walaupun misalnya nggak boleh gini, dia bisa punya banyak cara untuk diem-diem pergi nemuin kan. Iya benar. Masalahnya ya jangan sampai ya aku pokoknya nggak mau bikin dia mengharap juga kan. Kalau misalkan dia mengharap terus bapaknya nggak ketemu juga kan dia sakit hati juga ya kan. Jadi ya aku pilihin bebasin nanti ke Jaden aja. Oke. Apapun pilihan Jaden ya pasti aku dukung. Oke. Kalau dia mau ketemu. Kalau sekarang ya ngapain lu ketemu, orang mau ngasih 10 jeti gue suruh pulang supirnya. Kenapa sih Jadi, ditolak 10 supaya- juta kan lumayan, Say. Bunda, coba Bunda ya, misalkan ya Bunda ya, mohon maaf nih ya Bunda ya, kalau misalkan John Bala nih ya, Om Dani ngasih 10 jeti, Bunda mau? Terima. Sekarang mau? Gue mau terima siapa aja gue terima. Sekarang 10 jeti mau? Sekarang gue iya. terima. Dari Om Dani? Lumayan buat kasih anak gue. Oh iya, yuk kasih Masalahnya aja. masalahnya nggak pernah Kasih gitu aja loh. ke anaknya sendiri, ngapain dia Iya, minta? kasih aja langsung anaknya sendiri. Nah, Kalau kasih iya. ke gue kasih ke anak gue. Tapi masalahnya nggak pernah dikasih. Ya Bun, tapi kan Kalau lo 10 masih jeti. bagus, ada inisiatif ngasih. Ya tapi kan 10 jeti Bun. Ya kan Bunda lumayan. belain dikasih 10 jeti, nggak naik-naik nih Bun. Apa? Apa? 100 juta? Apa Yoyo?
1 juta tuh. Iya lah, tapi emang gak cukup sih Bun 10 jeti. Sekolahnya Iya. aja 20 jeti gue bayar sendiri. Belum nge-gymnya 7 jeti. Sekolah berenangnya 7 jeti. Dasar lu bapak maling kundang. Iya. Maling kuda tuh kenapa ceritain lupa gua? Kurang ajar. Oh. Kalau itu kan maling kundang kan kurang ajar mama. Dia kurang ajar sama anak aja tuh bapak maling kundang. Oke. Mas 10 jeti cukup buat apa? Jadi bukan anak yang durhaka, ini bapak durhaka Bapak dia. durhaka itu. Lu buka botol bisa lo, buka botol mahal-mahal. Dan kasih anak 10 jeti. Ya, dasar otaknya kayak kebanyakan ngelem uhuy. Jadi cair. Oke. Iya. Aduh, Tapi 10 juta nggak cukup kan, Bun? Di Jakarta, Bun. tergantung. Pakai popok kain yang Bapak Bunda mau bilang. kain, Siapa yang bisa. mau cuciin? Lihat ya Popok anak kainnya. gua lo aja, masukin mesin cuci, cret, cuci lagi, dibuang airnya, cuci lagi 2 kali. Ah, si Bunda nih agak belain sama mama, gue dikasihin ntar jadi nggak 10 juta, jadi 5 juta nih. Nanti dia bilang lagi, si Bunda nih, wah Bunda Maya aja bilang, bagi 10 juta gue terima kalau dikasih. Lu nggak tau diri, gitu. Lumayan sih, 10 juta oke lah buat makannya dia doang. datang nih nanti dikasihnya 5 juta nih, bisa turun nih gara-gara podcastnya Bunda nih, bukan naik malah turun nih. Popok mahal, Bun. Mahal, orang gua beliin popok emak gua aja lumayan kok. Bun, 200 ribuan, Bun, satu popok. Iya. Saya pakai 5 kali lebih. Iya. Sekali. Berapa duit? Seminggu berapa duit tuh? Gua nggak ngitung sih, cuman Iya, ngitung. gua kan Cuman ngitung berasa, Bun. Gua kan bukan beli kan mama gue stroke kan. Belum cepet sembuh ya, obatnya. Bun. Iya, belum ini ono, belum segala sesuatunya. Nah, sama anak kecil kan mesti imunisasi, vaksin. Ya kan, terus udah gitu sama popok, makan mesti yang bergizi kan, mesti makan daging wahyu kan, ya kan, anak gue anak orang Wahyu kaya. dia? Iya wahyu, temennya Hengki. Wahyu. Mesti makan daging wahyu kan ya, terus udah gitu biar bergizi, ayam kampung, tapi nggak kampungan ya. Terus udah gitu mesti yang bergizi lah, pokoknya kan ya buat anak kan lagi ini, lagi pertumbuhan. Ya kan, pasti mau kasih yang terbaik semua ibu dan bapak. Kalau bapaknya waras, iya, mana cukup Bun 10 juta Bun. Iya. Sekolah berenang. Oh iya, kalau sama sekolah-sekolahnya kurang cukup. Kalau buat makan doang, kadang mau makan doang ya. Emang sih jadi belum sama sekolah ya. nggak butuh pakai baju. Belum baju lo ya. Iya, jadi kan bajunya ganti-ganti. Belum kan, kalau kita dokter. meriksa ke dokter lo ya. Iya, belum ke dokter, imunisasi. Vaksinasi. Vaksin sekali vaksin 3 juta, Bu. Nah, maka dari itu. 3.500.000, Bun. Iya, 3.500.000. Kecuali ngantrian di posyandu. Iya. Iya kan? Ya nggak apa-apa juga, cuman kan katanya meriang kan vaksinnya. Meriang. Iya, meriang. Ya kan gue nggak mau dong, buat anak mau yang kasih terbaik dong. Ya aku bayar lah tuh vaksin. Iya. Terus sekolah berenang yang bisa nyerem doang tuh ya, jadi dia bisa nyerem 6 detik. Bayar tuh 7 juta, sekali datang 700.000. Oh gitu ya? Iya. Sih, anak emang mahal sih. Sekolahan Bun, sekolah. Seminggu 2 kali, 20 jeti tuh 3 bulan. Di Kemang. Terus dari itu gue apa lagi nge-gym. Ya mahal lah Bun. Iya. Mahal, aktivitas. Jadi kalau misalnya lo minta berapa? Cocoknya 100 tadi tuh ya? Masalahnya dia kalau ngasih duit itu sering nagih Bun. Aku nggak mau lah nanti. Jadi ini hubungannya harga diri nih ya? Iya, harga diri sama kurang. Oke. Iya, Kalau tiba-tiba nih anak dikasih asuransi ini buat asuransi kamu sekolah. Kamu bisa ambil uang ini di umur 17 tahun gitu. Asuransi Lo terima nggak? Asuransi yang bisa cair apa kagak? Bisa, di umur 17 tahun nih anak bakal terima sekian miliar misalnya. Cair ke anaknya kan? Iya, Aku iya. terima. Terima ya? Terima lah. 10 juta enggak ya? 10 juta ya Bun. Terus ya Bun, anaknya Bun ya dulu kan dia suruh aku tes DNA. Sekarang ngapain dong ngaku-ngaku? Di suratnya cuma ada nama gue, berarti gue ibunya. Lu nggak ada andil, nggak ada hubungannya apa-apa, dan lu nggak ada gunanya juga buat Jaden. Anak gue Jaden nggak butuh persetujuan apa-apa dari lu, nggak usah kasih 10 jeti. Tapi kalau berarti di akte kelahiran adalah anak ibu ya, anak dari seorang ibu kan? Anak dari seorang Ya ibu. berarti udah nggak bisa apapun. Nggak bisa, karena dulu untungnya kayak gitu. Dulu awalnya aku takut Bun, aku kira nggak bisa. Kan dia suruh tes DNA, aku minta surat. Karena aku tahu anak aku pasti nanti dihujat mati deh gue, ya kan? Nggak ada bapaknya. Terus aku minta surat sama dia nggak kasih kan? Dia suruh tes DNA. Iya. Ngapain sekarang mau terima udah digituin, ya kan? Iya sih. Iya, betul. Kan harga diri. Harga diri, Cok. Berapa sih harganya? Iya. 10 juta. Anak aja 7,5. Amit-amit. Ambil tuh duit ibu tuh, bapak main gunda nggak butuh. Anak gue udah pakai iPhone 16 ya. Anak gue tuh. Kalau hidup mama lu, bisa pakai Nokia yang zaman bala tuh, Nokia pisang. Sekarang lagi musim lagi loh. Sekarang apa? Handphone yang dari yang sekarang yang digital banget. Sekarang akan muncul lagi handphone yang kembali ke masa lalu, sehingga udah nggak perlu lagi diracunin namanya media sosial kayak aplikasi-aplikasi. Iya bener juga sih itu ya. Bener-bener iya, hidup juga. cuman buat Bagus SMS, juga. telepon,
Udah gitu doang. Iya benar juga sih ya. Lagi mulai rame lagi nih sekarang nih. Kayak misalnya kamera vintage muncul lagi kan gitu. Iya. Nanti kayak Gitu. Jaden pakai itu aja kali biar. Iya, betul. Lagi mau muncul lagi nih. Iya, Lagi Bunda muncul. Kan, Bunda kan udah aku kasih lihat kan yang videonya dia ngamuk-ngamuk itu kan. Udah. Iya, gokil kan? No comment. Iya, no comment. Iya, ntar tunggu off cam baru ngomong gokil sih dia. Gokil sih. Oke, ini Jaden, lo pengen Jaden tumbuh kembang seperti apa? Jadi anak yang baik lah Bun, jadi anak yang Jadi baik. pengusaha kah? Jadi Bebas sih Jaden ya apa aja yang bikin Jaden senang, yang bikin Jaden nyaman, Jaden pengen jadi apa ya bebas. kayaknya sih di bawah pengusaha ya kayak lo ya. Pengusaha. Karena waktu hamil aja lo kerja keras kan? Iya, bisa juga jadi dokter, amin ya kan bisa nolong banyak orang yang pasti semoga Jaden bisa jadi anak yang baik, pintar, terus berguna bagi banyak orang sih. Amin. Pasti bisa dan jadi anak ganteng, amin. Amin. Yang pasti sayang orang tua juga. Iyalah, orang tua aja. cuma lo ya kan? Iya, gitu. Oke. Rencana lo ke depan untuk Jaden dan love life and career. Karier. Rencana ke depan buat Jaden ya pasti aku gedein Jaden sepenuh hati. Aku kerja apa juga semuanya buat Jaden, ya kan. Terus dari gitu. Lo masih pengen punya pacar lagi nggak sih? Enggak. Pengen punya anak lagi. Lo pengen honor itu apa? Jadi aku donor jadi donor aku sperma tuh. Mau tahun depan nanti mau punya adik buat Jaden. Jadi mungkin aku mau ke Amerika cari bibit yang sperma yang bule. Jadi aku mau beli. Lo pilih nggak? Kalau gitu ketahuan nggak sih bangsa mana? Misalnya American ya. Eropa, Germany, Eropa Netherlands. Iya, mesti pilih lah bangsa mana nanti jadinya bangsat lagi Bun. Bangsat nanti ya Bun. Lu pilih ya berarti nanti ya? mau pilih. Nanti sih kayaknya mau pilih dari mana ya Bun ya, yang lucu gitu kan. Kayak gitu ketahuan nggak sih ini orang tua ini namanya ini penyakitnya apa gitu Ketahuan dong nanti, ya? ketahuan. Kan ya, pernah aku nonton filmnya si Kim Kardashian tuh kan mereka bayi tabung, aku jadi mau. Oh. Lo nggak, karena lo emang males aja punya pasangan, lo pengen punya anak-anak aja gitu. Mau punya anak aja. Kan mumpung masih 3 bulan kan, gitu. Mau punya anak satu lagi, nanti yang bule. Satu cewek lah, kan pas kan satu cewek, satu cowok. Udah gak mau punya pacar lagi. Capek ya? Beban. Ya dulu gue punya cowok, bukannya kaya malah bangkrut sampai jual mobil. Dulu gue naik Maxi, abis itu punya cowok jadi naik Grand Max. Dia naik mobil bunga gue, ya kan? Iya. Untung sekarang sempet kaya lagi kemarin, jadi bisa beli mobil lagi. Untung rezeki Jaden. Iya. Karena kan nggak boleh kerja. Tapi kan biar gimana pun rumah lo, gue kan yang ke rumah lo itu kan nggak gede-gede banget enggak. Tapi kan lokasinya Kebayoran Baru, Jack. Ya tetep aja itu kan ngontrak. Kan mahal itu. Oh itu ngontrak. Iya ngontrak. Belum beli. Belum. Terus dari gitu dia punya cowok, jadi nggak dikasih kerja ya. Jadi nggak fokus lah kerja pun. Dikecokin terus kan. Udah aku ceritain kan waktu itu. Oke. Yang mendingan dia punya anak aja. Punya anak tuh bahagia Bun. Jadi punya anak tuh memacu apa ya? Bikin pengen lebih baik, biar anaknya jadi lebih baik, terus pengen usaha itu, memicu apa namanya, punya goals. Ada capeknya nggak sih suatu saat lu ngurusin anak sama kerjaan terus? Enggak sih, aku happy. Duit sih nggak bikin aku senang Bun, tapi lihat anak senang, lihat anak ketawa, lihat Jaden senang itu bikin aku senang. Oke. Tapi berarti anak lu bingung, yang satunya agak sipit, yang satu lagi bule. Iya nggak apa-apa, namanya juga sister sama brother. Kecuali kan dia twins, baru sama. Iya. Namanya juga adik kakak. Berarti dia kembar pinang Bun. Anaknya internasional, wah. Iya. Daripada gua dibilangkan satu anak beda-beda bapak, tapi kan mendingan ini kan emang nyata-nyatanya emang donor kan? Iya donor iya. Nanti juga aku ceritain sama anak aku berikan. Kapan mulai mau donor pengen hamil lagi? Ya dekat-dekat ini lah Bun, mumpung masih gendut, sekalian gendut biar. Berapa bulan lagi dari sekarang? Ini lagi nyari-nyari informasi. Udah ada temen nggak di sperma bank sana? Enggak. Ada temen ya? Gue juga kalau lo lakukan, enggak lah, gila lo, gue nggak mau punya anak, gila. Oh kalau mau bareng. udah tua gila, udah mau menopause. Iya kan bayi tabung Bun. Ya kan gue nggak mau punya anak, emang nggak mau. Ya temenin aku biar bunting bareng Bun. Capek lo bunting itu, belum lagi capek, dari sakit pinggang ya Bun. Aduh capek lah. Iya sakit pinggang, tapi bisa nitip di orang juga kan? Bisa, itu juga gue nggak mau. Gue nggak percaya dengan sistem surrogate itu, karena oke, let's say sperma sama sel telurnya perempuan, misalnya gue sama laki gue titipin ke lo, kan darah lo kan, bukan darah gue. Iya. Terus yang doain siapa? Kan harusnya kan darah gue kalau misalnya gue ibunya kan, walaupun cuman ya betul secara telurnya itu punya gue, sperma punya laki gue titipin ke lo, kan yang makan dari darah lo.
Iya, jadi Kalau yang doa ibu yang makbul yang mana? Gua apa lu gitu kan? Iya, benar juga sih. Tapi Yang kan, doa ibu menembus langit yang mana? iya tembus dua-duanya lah, dua ibunya Iya. juga tembus. Iya juga sih. Kalau aku jadi mendingan hamil sendiri dong, lebih nyatu kan, lebih bonding. Iya kan, kalau hamil di orang emang aku kurang percaya sih. Jadi ya pasti aku hamil sendiri. Lo pokoknya lo nggak mau surrogate juga ya? Enggak. Jadi hamilnya di aku juga. Oke. Ya wes, Nanti Bunda ada saran nggak pilih dari negara mana? gue Hmm, mana ya? Eropa. Eropa aja. Eropa aja. Eropa Gak aja. tahu sih gue. Yang bule aja deh pokoknya. Hah? Yang bule aja pokoknya. Boleh ya, yang matanya biru gitu ya. Heeh. Iya, oke. Nanti aku bawa kesini lagi anaknya. Iya. Seru, lucu. Iya. Ya wes, doa aku buat kamu, semoga kamu masalahnya nggak bereretan. Semoga makin bisa memperbaiki sistem. Amin. Terus tambahin juga doanya buat kamu doa ke Tuhan kalau minta orang-orang yang berada di sekitar kamu adalah bukan mereka yang memanfaatkan kamu, tapi benar-benar mereka yang setia, bawa keberuntungan, Amin. bawa nasib yang baik juga, terus Amin. kemudian bisa sama-sama maju bareng Amin. dengan kejujuran ya tentunya ya. Dan nggak banyak maunya gitu loh. Iya, puyeng ya Bunda zaman sekarang. Puyeng. Waduh. Lagi sekarang banyak PHK, harusnya bersyukur bisa kerja sama lo ya. Iya benar ya, perusahaan besar aja PHK orang Bu. Iya, ribuan sekarang. Sekarang orang tuh persaingannya udah makin ketat nih sekarang nih pekerjaan. Apalagi sekarang udah mulai ada muncul, gue lihat di Instagram tuh ya. Ini ada robot bisa ngelipet anduk segala macam. Nih orang-orang bakal kegeser nih. Iya benar. Tapi emang pakai robot sih udah nggak ada drama sih Bun. Iya sih. Iya pasti. Iya. Ya wes, thank you so much sudah mampir ke rumah Pejaten. Amin, thank And you. semoga lo bahagia and selesai cepet masalah-masalah lo ya. Doain ya Bun ya. Amin, Oke, thank you Bunda thank juga you. selalu support. Thank you. And see you in the next content. Bye-bye. Bye.